berikutnya kitab Profil Ubudiyah untuk melengkapi tentang adab-adab kita kepada Allah maupun adab-adab terhadap sesama manusia. Kemarin pada pengajian yang lalu, ketika kita telah menjaga perkara yang halal, kemudian jangan sampai berlebih-lebihan sampai kenyang. Kalau udah kenyang itu mengakibatkan akan muntah biasanya. Dan Syekh Nawawi memberikan bagian martabat-martabat ketika kita makan. Martabat makan itu ada 7. Yang pertama, ada seseorang makan dalam rangka untuk hasil menjaga kehidupannya. Yang kedua, ada orang makan untuk menambahi sekadar supaya bisa menjadikan kuat pada waktu melakukan ibadah fardu, sholat 5 waktunya. Kemudian yang ketiga, ketika makan ada seseorang supaya bisa kuat untuk melakukan puasa sunnah ataupun sholat nafilah, sholat sunnah, qiyamul lail. Nah, niat seperti itu hukumnya mustahab, disunahkan. Yang keempat, ada seseorang makan itu yaitu supaya kuat untuk usaha dan amalnya. Maka yang seperti ini juga bisa jadi ibadah. Kemudian yang kelima, ada orang makan itu sepertiga dari perutnya sampai menutupi perut sampai nggak bisa napas. Maka yang seperti ini bisa dihukumi makruh. Kemudian yang keberapa? Keenam. Yang keenam, ada seseorang makan melebihi dari kadar sepertiganya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi kepada dia akan berat untuk ibadah dan bisa mengantarkan biasanya membawa menjamnya mata, ngantuk. Dan yang ketujuh, ada seseorang yang makan bisa tambah sampai menjadikan mudarat kepada badannya. Maka ketika itu dihukumilah dengan hukum haram. Kemarin sudah kita pelajari etika-etika kita makan, termasuk ketika makan dalam prasmanan. Kalau kita prasmanan, ketika ngambil piring, kemudian nasi dan lauknya, kita ngukur. Ngukur itu apa? Dengan perut kita. Jangan sampai, maaf, kita ngambil nasi, lauk, ayam, daging sapi, ikannya segala macam. Apa yang terjadi? Tidak habis. Akhirnya mubazir yang berlaku. Ingat, innal mubadzirina kanu min ikhwanis syayatin, bahwa mubadzir itu adalah teman setan. Nah, ketika kita mubadzir malah jadi teman setan. Di samping itu juga kita berbuat zalim kepada siapa? Kepada orang yang di belakang kita, yang harusnya dia juga dapat jatah ayam, daging, gara-gara diambil nama kita dimasuk ke piring kita, maka jatah dia hilang. Maka harus mengukur. Jadi kalau seandainya Kak Heri ngelihat saya makan, kemudian di depan itu ada sop habis, itu bukan berarti saya rakus. Memang harus kita habiskan. Bisa jadi keberkahannya itu ada di terakhir. Nah itu. Maka sekali lagi harus kita posisikan dengan perut keadaan kita. Gitu. Jangan sampai tadi terjadi mubadzir dan kita berbuat zalim kepada orang lain.
Nah, itu pengajian kita kemarin. Kita lanjut kepada wa talabul halali faridatun ala kulli muslimin. Dan menuntut perkara yang halal hukumnya faridatun, sangat wajib ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Jadi menuntut perkara yang halal hukumnya sangat wajib. Kayak mencari ilmu, tolabul ilmi faridatun, mencari ilmu sangat wajib. Begitu juga mencari perkara yang halal sangat wajib atas setiap orang Islam. Wal ibadatu wal ilmu ma'a akil haram kal bina'i ala sirjib. Dan ibadah dan ilmu menyertai makan perkara yang haram, yaitu seperti membangun sebuah bangunan di pinggir jurang. Bangun pinggir jurang, akhirnya longsor jatuh. Itulah kalau ibadah ilmunya di dalamnya ada perkara yang halal, yang haram. Diibaratkan seperti membangun sebuah bangunan di pinggir jurang. Fa'idha qa'ita fisanati, maka tatkala kamu berqanaah, ridho, fisanati, di dalam setahun, bikomisi hosnid, dengan baju gamis yang kasar, wa fil yaumi wal lailati, dan di dalam sehari semalam, birogi faini, dengan 2 roti, minal haskari, dari yang sederhana, wa tarokta, dan kamu meninggalkan atala zuda, akan kelezatan, bi'atyabil udumi, dengan sebaik-baiknya lauk pauk, lam ya'wizka, maka tidak melemahkan kepada kamu, minal halali, dari perkara yang halal, ma yakfika, sesuatu yang mencukupkan kamu. Wal halalu kasirun, dan halal adalah banyak. Walaisa, dan tidak ada alaika, kepada kamu, anta tayakona, agar kamu meyakinkan bahwa tinal umuri, akan batin segala perkara, bal alaika, tetapi wajib kepada kamu, antah tariza, untuk menjaganya, mimma ta'lamu, dari sesuatu yang kamu ketahui. Innahu, sesungguhnya harta, haramun, adalah haram. Au tazunnu, atau kamu menyangka, anahu, bahwasannya harta, haramun, adalah haram, zonan, secara zon, hasola, yang hasil, min alamatin najizatin, dari tanda yang jelas, makrunatin, yang dibarengi, bil mali, dengan harta. Titik. Luar biasa ini pengajiannya, mengajak kita untuk qanaah sederhana. Sampai Imam Al-Ghazali mengibaratkan ketika kita punya pakaian gamis yang kasar, yang sekiranya masih bisa kita gunakan setahun, maka digunakanlah. Kemudian sehari semalam kita punya 2 roti yang masih bisa kita konsumsi, maka nikmatilah. Sampai tinggalkanlah kelezatan-kelezatan dari baiknya lauk pauk. Kalau kita mah belum bisa kayak gini. Makan itu kalau bisa semua akan dicoba. Lagi rame ada hamburger, datang cari hamburger. Apalagi sekarang ini model-model jenis makanan. Ada lagi, sekarang lagi rame makanan orang Turki, apa namanya? Roti kebab. Roti kebab. Biasanya langganan Bang Hendra. Cuman dia sering lupa aja. Belum bisa kita melakukan ini. Qanaah ridho seperti ini, meninggalkan kelezatan-kelezatan dengan
baiknya lauk pauk yang kita konsumsi. Dan janganlah sampai mengejutkan kamu dari yang halal itu sesuatu yang mencukupkan kamu, sementara yang halal adalah banyak. Kadang-kadang ada istilah di kampung kita ini, Pak Ustadz, boro-boro nyari yang halal, buku yang haram aja susah. Nah, itu sering terjadi ungkapan-ungkapan seperti itu. Padahal selagi ada keinginan ikhtiar untuk mencari yang halal, insya Allah masih ada. Tapi kalau memang niatnya untuk mencari yang haram, maka ia ketemunya yang haram terus. Tergantung niat dan tekad kita. Dan memang yang perkara haram itu jelas, walaupun itu secara zon sangkaan. Ketika kita masih ragu-ragu dalam suatu hal, anjuran agamanya tinggalkan. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, dak mayaribuka ila mayaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu sampai kamu yakin, datang keyakinan. Kalau masih ada ragu-ragu ya, Pak ini ada bonus 1 juta. Nanti tuh begitu besok lagi, Pak ini ada bonus 100 juta. Oh ya, saya isi horor dulu. Kan gitu. Jadi kayaknya kita ini masih berhati-hati. Makomnya belum sampai sana. Masih banyak keinginan-keinginan. Amal malul ma'lumu, adapun harta yang maklum, yang yakin, fazohirun, maka zohir, maka jelas nampaknya. Wa amal madnunu bi alamatin bahwa malu sultan ummalihi. Dan adapun harta yang masih zon sangkaan, yaitu bi alamatin, dengan alamat tanda, maka harta yang zon itu adalah malu sultan, harta penguasa. Wa malu ummalihi, dan harta pekerjaan sultan. Wa malu man la kasbalahu ila min niyahati, dan harta seseorang yang tidak punya usaha baginya kecuali dengan cara minan niyahah, yaitu dengan cara menangis ketika menghadiri si mayit supaya dapat upah. Au bai'i khamri, atau menjual khamar. Au riba, atau hasil riba. Kal mazamiri, atau dari bunyi-bunyian seruling. Wa ghairi dzalika, dan selain itu, min alatil lahwi, dari alat-alat permainan. Al muharramati, yang diharamkan. Fa innaman, maka sesungguhnya orang alimta yang kamu tahu, ana aksara malihi, sesungguhnya kebanyakan harta dia, haramun qat'an, adalah haram secara pasti. Fama ta'khudhuhu min yadihi, maka sesuatu yang kamu mengambilnya min yadi, dari tangannya. Wa in amkana, walaupun memungkinkan ayyakuna, keadaan yang diambil halalan nadiron, adalah halal yang jarang. Fahuwa haramun, maka dia adalah haram. Li'annahu, karena sesungguhnya haram, al-ghalibu, adalah yang ghalib, yang umum, ala zonni, atas sangkaan. Titik. Jadi ini luar biasa ngaji kitab Muraqil Ubudiyah ini, yang mungkin secara keseluruhan kita belum bisa mengamalkannya, tapi setidaknya dalam rangka proses untuk itu semua. Kenapa sebabnya? Karena memang luar biasa lingkungan-lingkungan yang mempengaruhinya. Kalau melihat Imam Ghazali sendiri dalam biografi hidupnya, ketika beliau menjadi Mahkamah Agung,
Qadil Qudot bahasanya. Ketika itu bukan membawa ketenangan pada jiwanya, kepada dirinya, malah dia dibawa kepada alam syak. Alam syak itu adalah alam ragu-ragu, alam yang selalu menghantuinya. Dia mengibaratkan ada sebuah kayu yang ditancapkan di sebuah sungai. Kemudian dilihat dari mata kejauhan bahwa kayu itu bengkok. Begitu dicabut, rupanya kayu itu lurus. Artinya apa? Artinya mata yang memandang ini telah menipunya. Jadi kalau selama ini yang kita ikhtiar atau ijtihad kita itu baik, sebenarnya itu belum tentu baik. Akhirnya alam syak itu selalu menghantui Imam Al-Ghazali, sampai akhirnya beliau melepas jabatan itu, melakukan ujlah, menyendiri, bertafakur untuk mengevaluasi diri, mendekatkan diri kepada Allah. Maka berkaitan dengan itu juga, antara bulan-bulan yang Allah telah menciptakan, ada namanya bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan pembersih badan, yaitu dengan cara memperbanyak istighfar. Kemudian masuk bulan Sya'ban. Sekarang kita udah masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk membersihkan hati, jiwa kita. Maka banyak amalan-amalan yang kita kerjakan. Di antaranya puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kemudian amalan yang lain tentunya qiyamul lail, baca Quran dan sebagainya, dalam rangka untuk membersihkan hati. Masuk nanti insya Allah ketemu dengan bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah bulan pembersih rohani. Rajab pembersih badan, Sya'ban pembersih hati, dan Ramadan ke depan pembersih rohani kita. Dan nanti kelak pada malam Lailatul Qadarnya adalah malam takarub, pendekatan diri kita kepada Allah, si hamba untuk menghadap kepada Kholiknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rangkaian-rangkaian itu sebenarnya udah ada pada bulan-bulan yang telah diciptakan Allah, dimulai dari bulan Rajab pembersih badan, bulan Sya'ban pembersih hati, Ramadan pembersih rohani, dan Lailatul Qadar adalah takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedepannya masuk kepada bulan Syawal, maka disebut bulan peningkatan ibadah, bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi ada momen-momen seperti itu kalau betul-betul kita menghayatinya gitu. Cuman kita kadang-kadang lalai. Udah masuk bulan Syawal, ada istilah bahasa merdeka. Merdeka itu artinya apa? Seakan-akan ketika Ramadan kita terbelenggu, ibadah terus, puasa, qiyamul lail, tarawih, tahajud, tadarus, menjaga lisan, menjaga sikap. Akhirnya begitu masuk bulan Syawal, maka istilahnya merdeka. Apa merdeka itu? Akhirnya seakan-akan kita mengulang lagi perbuatan salah, perbuatan dosa, dan sebagainya. Nah itu, karena mungkin punya harapan dan keyakinan bisa ketemu lagi Rajab tahun depan, Sya'ban tahun depan, Ramadan tahun depan. Padahal yang namanya umur atau usia tidak ada yang tahu. Nah, mudah-mudahan dengan ngaji Muraqil Ubudiyah ini menjadi cerminan, menjadi introspeksi diri kita untuk ya dikit-dikit memperbaiki lah. Walaupun gak 100%,
sebagai renungan tafakur kita untuk selalu memperbaiki diri. Karena tambah usia ini bukan berarti nambah gagah, tapi sebenarnya malah melemah. Tambah usia ini bukan tambah hebat, tambah gagah, sebenarnya tambah melemah, bahkan tambah hina. Maka Syekh Abu Nuwas dalam syairnya itu apa? Wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dambi zaidun kaifa timali wa umri nakisun, dan umurku setiap harinya nakisun berkurang, wadanbuhu zaidun, malah yang bertambah dosa, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Maka bagaimana cara menanggungnya? Maka akhirnya harapan kita apa? Minta ampunan dosa. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa mendapatkan harapan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan Orokil Ubudiyahnya pada malam Sabtu yang akan datang. Demikian pengajian kita sementara ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.